Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sahabat para pejuang NIP semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal P3K khusus guru PJOK pada kompetensi teknis dengan materi istilah dalam ilmu keolahragaan. Mudah-mudahan dengan latihan ini dapat mempermudah Bapak Ibu sahabat semua dalam belajarnya, sehingga akan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan dipermudah dalam pelaksanaan tes P3K sehingga mendapatkan nilai tertinggi dan otomatis menjadi ASN P3K pada tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke soal berikut ini. Soal nomor 1. Biologis, psikologis, dan sosiologis merupakan A. Fungsi pendidikan jasmani, B. Asas-asas pendidikan jasmani, C. Hakikat pendidikan jasmani, D. Prinsip pelaksanaan pendidikan jasmani, E. Landasan ilmiah pendidikan jasmani. Jawaban yang tepat E. Biologis, psikologis, dan sosiologis merupakan landasan ilmiah pendidikan jasmani. Soal nomor 2. Respect, excellence, dan prinsip sebuah slogan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap olahragawan. Slogan yang dimaksud adalah nilai-nilai A. Setiap kejuaraan multi-event, B. Sportivitas, C. Fair play, D. Olimpiade, E. Piagam pendidikan jasmani internasional. Jawabannya D. Nilai-nilai olimpiade adalah respect, excellence, dan prinsip adalah sebuah slogan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap olahragawan. Soal nomor 3. Salah satu faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga adalah A. Motor movement, B. Motor unity, C. Motor utility, D. Motor plan, E. Motor capacity. Jawabannya E. Motor capacity adalah salah satu faktor utama untuk mengidentifikasi bakat utama dalam olahraga. Soal nomor 4. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia, kecuali A. Gaya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Tekanan udara, E. Kontraksi otot. Jawaban yang tepat E. Dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber, yaitu 1. Gaya internal atau internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik melalui tendon. Kemudian tendon memberi isyarat kontraksi kepada tulang yang menghasilkan suatu gerakan atau tahanan. Yang kedua, gaya eksternal atau external force, yaitu suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh faktor gravitasi, reaksi dari tanah, gesekan tahanan udara yang beraktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Jadi yang kecuali yaitu kontraksi otot, karena kontraksi otot termasuk ke dalam gaya internal. Soal nomor 5. Seperti halnya ilmu-ilmu terapan lainnya, ilmu kinesiologi merupakan gabungan dari anatomi, fisiologi, dan
A. Fisika, B. Gerak, C. Kinematika, D. Mekanika, E. Kinestetika. Jawabannya D. Seperti halnya terapan ilmu-ilmu lainnya, kinesiologi merupakan gabungan dari anatomi, fisiologi, dan mekanika. Soal nomor 6. Lompat jongkok disebut juga dengan istilah A. Squat pole, B. Jumping, C. Sit jump, D. Vaulting sit, E. Squat jump. Jawabannya E. Squat jump merupakan gerakan lompat jongkok. Soal nomor 7. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis, B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi, C. Status gizi dan makanan, D. Biologis, biomotor, dan fisiologis, E. Psikologis dan tingkat emosi. Jawaban yang tepat D. Atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru PJOK. Soal nomor 8. Pelatih yang mengetahui segala permasalahan atlet binaannya, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sering disebut kemampuan dasar seorang pelatih. A. Yang memiliki latar belakang pendidikan, B. Yang memiliki pengalaman sebagai atlet, C. Memiliki kualifikasi pelatih, D. Yang memiliki kemampuan dan keterampilan, E. Yang memiliki kekayaan. Jawaban yang tepat B. Sering disebut kemampuan dasar seorang pelatih yang memiliki pengalaman sebagai atlet, karena pelatih yang memiliki pengalaman sebagai atlet dapat mendalami kesulitan yang dialami oleh atlet binaannya. Soal nomor 9. Seorang atlet tenis memegang raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. A. Isotonik, B. Isometrik, C. Ekstrinsik, D. Fleksi, E. Ekstensi. Jawabannya B, yaitu kontraksi isometrik. Nah, kontraksi isometrik dalam olahraga diantaranya menggenggam raket tenis, ya, contohnya kontraksi isometrik otot lengan bawah. Pada saat ini, otot lengan bekerja untuk mempertahankan agar raket tidak lepas. Musculus flexor digitorum superficialis dan profundus adalah otot yang berlokasi di bagian anterior lengan bagian bawah. Keduanya memiliki origo di tulang humerus, ulna, dan radius atau daerah siku. Sedangkan insersinya ada pada basic palangnya 1 dan 2. Dalam memegang raket tenis, otot ini mula-mula berkontraksi secara isotonik yang menghasilkan fleksi pada jari-jari tangan. Selanjutnya, otot ini berkontraksi isometrik yang menghasilkan dipertahankannya fleksi jari-jari untuk menggenggam gagang raket dengan kuat. Soal nomor 10. Asal mula permainan bola basket adalah dari A. Kanada, B. Cina, C. Inggris, D. Amerika Serikat, E. Jepang. Jawabannya A. Olahraga bola basket diciptakan pada tahun 1981 oleh Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat.
Soal nomor 11. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika adalah A. Matematika, biologi, kinesiologi. B. Biologi, mekanika, motorik. C. Fisika, anatomi, fisiologi. D. Kimia, fisika, matematika. E. Biomotorik. Jawabannya C. Biomekanika ini ditunjang oleh ilmu-ilmu anatomi, fisiologi, dan fisika. Maka dengan sendirinya dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu tersebut menjadi dasar biomekanika, yaitu ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan bidang-bidangnya seperti tulang otot, persendiannya, dan lain sebagainya. Soal nomor 12. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencak silat untuk melatih A. Kekuatan, B. Keseimbangan, C. Koordinasi, D. Daya tahan kekuatan, E. Kuda-kuda. Jawabannya A. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencak silat yaitu untuk melatih kekuatan. Soal nomor 13. Teknik lempar lembing yang berfungsi menjaga keseimbangan adalah A. Pegangan, B. Awalan, C. Lemparan, D. Gerak ikutan, D. Tumpuan. Jawabannya D. Setelah melakukan lemparan akan ada amplitude. Agar maksimal hasil lemparan serta tidak ada hambatan, maka gerakan ikutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Soal nomor 14. Keras dan tidaknya pukulan dalam pencak silat tergantung pada A. Tegang dan tidaknya otot lengan, B. Pernapasan, C. Sikap kuda-kuda dari kaki, D. Awalan dari pukulan, E. Kekuatan otot perut. Jawabannya A. Tegang dan tidaknya otot lengan, karena jika otot lengan lembek tidak akan terjadi kontraksi, maka tenaga yang dihasilkan akan kurang atau lemah. Soal nomor 15. Pengaruh renang terhadap pertumbuhan tubuh diantaranya adalah A. Peredaran darah, pernapasan, otot. B. Peredaran darah, pernapasan, kelenturan. C. Pernapasan, kelenturan, daya tahan. D. Kelenturan, daya tahan, kecepatan. E. Daya tahan, kecepatan, kekuatan. Jawabannya A. Pengaruh renang terhadap pertumbuhan tubuh diantaranya adalah peredaran darah, pernapasan, dan otot. Soal nomor 16. Ciri-ciri khusus yang terkandung dalam olahraga bela diri pencak silat adalah A. Menggunakan seluruh bagian tubuh, B. Dilakukan dengan tangan kosong, C. Cukup tenang dan lemas, D. Dilakukan dengan menggunakan senjata, E. Dilakukan dengan tenaga full. Jawabannya C. Cukup tenang dan lemas. Karena dengan cukup tenang dan lemas akan menimbulkan kewaspadaan. Soal nomor 17. Gerakan memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian ditangkap dengan tangan kiri. Selanjutnya, memantulkan bola tenis dengan tangan kiri dan menangkapnya dengan tangan kanan. Bentuk aktivitas tersebut untuk meningkatkan A. Kelincahan gerak, B. Koordinasi gerak, C. Reaksi gerak, D. Kecepatan gerak, E. Ketepatan gerak. Jawabannya B. Koordinasi gerak atau coordination adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif.
Contohnya latihan memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya dengan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. Soal nomor 18. Indikator berikut ini akan digunakan dalam penilaian proses dengan teknik unjuk kerja pada materi lompat jauh, kecuali A. Awalan, B. Jauhnya lompatan, C. Sikap badan di udara, D. Sikap mendarat, E. Tumpuan. Jawabannya B. Indikator berikut ini akan digunakan dalam penilaian proses dengan teknik unjuk kerja pada materi lompat jauh. Ialah awalan, sikap badan di udara, sikap mendarat, dan tumpuan. Soal nomor 19. Usaha batter melakukan pukulan ke arah first base, pitcher atau third base untuk membantu pelari atau menuju base di depannya dinamakan A. Scribes bunt, B. Hit and run, C. The steal, D. Scribes fly, E. Defensive strategi. Jawabannya B. Hit and run adalah strategi yang dilakukan oleh batter supaya bisa membantu base runner supaya bisa maju beberapa langkah ke depan dengan selamat. Keuntungan dari strategi ini, hit and run, adalah membuat kemungkinan supaya out tidak terjadi dan bisa mencapai base yang ada di depannya. Berikutnya soal nomor 20. Ilmu yang mempelajari gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera disebut A. Kinesiologi, B. Fisiologi, C. Anatomi, D. Biologi, E. Kesehatan olahraga. Jawabannya A. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera. Terima kasih, selamat mencoba, dan semoga sukses. Jangan lupa ikhtiar dengan belajar, berdoa dengan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.